Oke, selamat datang lagi di Si Paling CX Podcast. Masih bersama dengan Dr. Kartina Suri. Mbak Yes, Kartina, halo. kita lanjut ya. Kita sebenarnya bukan lanjut ya, tapi kita masih belum selesai Belum bahasannya selesai. Jadi banyak. kalau ternyata tiba-tiba nontonnya udah yang ini, jangan lupa nonton yang sebelumnya dulu ya Yes, tadi yes, ya. yes. Jadi Karena soalnya biar tahu jalan ceritanya kita lanjutannya, sebelumnya karena kita apa. tadi banyak bahas tentang fundamental CX dan best Yes, practice-nya lah ya. iya, Apalagi yang first time jadi customer experience gitu. Mudah-mudahan membuat teman-teman nggak bingung gitu ya. iya. Atau punya pegangan lah ya apa yang harus dilakuin. Ya kalau bingung tinggal gabung di CX ID ya. Oke, hari ini kita akan bahas mitos atau fakta nih Mbak Kartina ya dari Iya, yang sering terjadi di CX ya. iya. Nah, yang paling rame dulu nih. Karena akhir-akhir ini kan CX banyak eventnya, conference bla 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 ngomongan AI. Jadi sebenarnya CX itu apakah AI? Aduh, sampai bosen jujur. Jadi CX apakah sama dengan si AI? AI, Ya. oke. Baiklah gitu ya. Ini berlaku buat teman-teman CX di mana aja sebetulnya gitu ya. Baik teman-teman CX yang ada di Indonesia kah gitu, ataupun di keseluruhan Asia sih gitu Bahkan ya. dunia ya. Iya, topiknya selalu membahas tentang AI Sampai karena bosan. sampai bosen gitu ya. Karena selalu batasannya AI Heeh. gitu. Jadi kalau kalau teman-teman kebetulan pernah hadir di acara saya sebenarnya lebih berusaha untuk memberikan gitu ya apa namanya perspektif terbaru dalam diskusinya gitu ya, di luar daripada hanya diskusi AI secara umum gitu. Jadi Oke. itu sih gitu. Nah, AI apa sih itu AI gitu ya? Kita tahu mulai dari awalnya AI, Gen AI, Agentic AI nih sekarang gitu. Nah, buat saya itu yang paling penting dalam hal membahas si AI dan pastinya dan apa namanya advancement of technology lah ya gitu. Itu sebenarnya apapun yang terjadi, teknologi itu pasti akan selalu berkembang ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau sekarang nih kita fokusnya masih membahas tentang AI gitu ya, kita harus tahu apa yang terjadi di CX dengan adanya teknologi ini. Khusus untuk AI, kita tahu dong gitu bahwa kalau AI itu sangat membantu kita dalam melakukan service delivery kita ya gitu ya. Jadi dia mempermudah, dia juga mempermudah dari segi karena kita punya data, kita punya istilahnya apa namanya profilnya gitu ya, personanya kita sudah ada. Jadi dia mempermudah sama sekali mempermudah semua itu untuk terjadi gitu. Jadi kita itu teman-teman kalau cerita di AI itu ataupun AI dan automation ya sebenarnya ya ada 3 hal kan yang sering dibahas: human in the loop, human apa namanya out of the loop, dan kemudian human over the loop gitu. Jadi semua kegiatan itu sangat apa namanya, semua strategi ataupun semua implementasi dari ketiga tadi itu sangat tergantung dengan untuk kepentingan apa sebenarnya kita membutuhkan AI gitu. Oke. Jadi sebenarnya CX bukan AI ya? CX bukan AI. Oke, berarti Jadi itu mitos ya. Faktanya faktanya yang tadi AI adalah alat bantu untuk iya. bisa mendeliver CX jadi lebih bagus Iya, lagi ya iya gitu ya. gitu. Karena banyak human apa namanya human services Iya, ya iya. yang ini Ya, gitu. jadi tetap startnya ke CX strategik dulu, Iya. baru ke teknologinya ya. Ini Iya. persis katanya bukan Bill Gates, Steve Jobs Iya, ya, Mbak. iya, betul. Ketika You launching start- iPhone iya. 97 itu dia bilangnya begitu. Iya. Startnya dengan CX dulu, baru work kemudian backward dengan teknologinya. iya. Itu katanya. salah satu quote yang sangat-sangat saya suka sebetulnya sampai hari waktu ini masih saya relevan banget iya ya. sangat relevan dan disitulah kita melihat bahwa apapun semua innovation yang dia lakukan itu memang berdasarkan itu gitu Iya, ya. iya. Walaupun sebenarnya di challenge gitu ya, tapi ternyata memang berdasarkan itulah realitanya gitu ya, Sampai bukan hari mitos ya, ini ya, fakta. sampai hari ini walaupun beliau aja udah meninggal tapi culture-nya di iPhone masih tetap di Apple ya masih Ya tetap di begitu Apple tuh gitu. sangat-sangat terasa ya Iya. gitu Ya, apa itu yang ya. dia harapkan. Teman-teman kalau ngomongin CX jangan ngomongin AI dulu, tapi kalau udah ngerti sama strateginya, pilihlah AI dengan bijak ya. Iya, nanti karena Sesuai kalau kebutuhan. kita ngomongin AI, kita akan menjadi seorang yang membahas tentang
banyak di automation, banyak membahas juga dengan balik lagi menjadi data scientist juga gitu technical ya. banget lah ya, Technical Mbak, ya. gitu. Technical Nanti kita banget jadi lah orang gitu. engineering juga lagi. Nanti ditanya lagi bedanya CX dengan Iya, engineering itu apa ada ya? technical ya. Nanti ngomongin engineering customer experience mah pusing lagi nih. Oke, Mbak, Oke. yang kedua, mitos Yes. atau fakta nih yang Iya. kedua nih ya, teman-teman ya. CX adalah cost center bukan profit center ya. Tadi sempat kita singgung juga. Iya, Nah, iya. gimana, Mbak? CX cost center ataupun profit center, mitos atau fakta gitu Iya. kan ya gitu. Balik lagi jawabannya adalah CX adalah, ayo, cost atau profit? Cost atau profit? Oke. Cost atau profit. CX adalah lebih ke pastinya untuk melakukan CX kita akan menjadi cost center. Untuk melakukannya Untuk pasti melakukan butuh menjadi cost. cost center. Tetapi pada Investasi saat ya. kita sudah memberikan impact to business itu menjadi profit. Iya, tinggal berimpact nggak Iya. investasi yang kita keluarin Yes, ya iya, teman-teman. Jadi gitu. tetap harus menghitung return of investment-nya Iya, juga ya ketika iya. menjalankan program CX. Tapi juga jangan merasa CX itu simsalabim ya Mbak ya. Kayaknya satu malam juga satu project deh gitu langsung berhasil ya teman-teman, langsung kembali itu atau kayak apa yang digandain uangnya jadi jadi 3 gitu. Ya kita dulu mencoba untuk membuat satu program terkait dengan wellness kan gitu. Wellness itu adalah satu hal yang bisa memberikan dampak lebih pastinya terhadap produk kan gitu. Jadi itu juga bukan suatu hal yang bisa dalam satu hari kita capai gitu, karena itu mulai dari runutannya adalah ada interaksinya dengan teman-teman di marketing, ada interaksinya dengan teman-teman di operations pastinya kayak gitu kan. Jadi itulah teman-teman kenapa dia nggak kerjaan yang jadi satu hari gitu. Gitu. Jadi teman-teman tadi berarti dipahamin di awal ya butuh cost apapun ya, melakukan apapun kita kayaknya memang ada cost yang harus keluar. Tapi gitu. impact-nya harus ke profit tadi ya Pak ya. Sama sebetulnya dengan lini bisnis yang lain manapun kok. Ya dalam hal apapun. Oke, itu tadi ya mitos fakta yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, pelanggan yang loyal pasti puas. Oke. Sorry kebalik nih kayaknya. Pelanggan yang puas pasti loyal. Jawabannya mitos. Belum tentu ya. Belum tadi tentu. kita sempat singgung dikit-dikit ya Mbak ya. Di podcast yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa nggak bisa kita katakan teman-teman ya gitu bahwa yang namanya dia puas dia pasti akan loyal ataupun yang namanya dia loyal dia pasti akan juga bagus gitu. Walaupun retentionnya gitu. Berulang tadi iya ya. Gitu. Mungkin kita belum bahas ya tadi ya di yang sesi pertama podcast pertama tentang berbagai macam measurement yang ada di CX kan gitu. Jadi kalau untuk menjawab tadi ya pastinya ini kayaknya ada yang berikutnya sih kalau measurement nih iya kan. Jadi makanya kita akan ada satu bahasan pastinya untuk menjawab itu terkait dengan measurement gitu. Oke, jadi tetap diukur ya. Tapi pelanggan yang puas belum tentu loyal teman-teman. Tapi yang loyal ya salah satunya karena puas ya. Salah satunya. Walaupun tadi banyak yang bisa divalidasi. Oke. Nah yang berikutnya nih Mbak, NPS. Balik ke measurement ya topiknya sudah cukup sebagai satu-satunya indikator pengalaman pelanggan. Katanya kan kalau NPS ini kan basicnya emosional gitu. Kalau orang udah benar-benar suka banget sama brand dengan senang hati nulis 9-10 karena yang menggerakkan itu adalah emosionalnya bukan rasionalnya gitu. Betul. Itu udah cukup nggak dengan NPS aja gitu? Tanpa sebetulnya mengecilkan peran NPS sendiri, ya NPS itu kan waktu lahirnya di sekitar 2003 gitu kan ya oleh Rachel itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan suatu pengukuran gitu ya gitu. Jadi di sini karena kita teman-teman udah tahu ya bahwa kita biasanya selalu melakukan pengukuran terhadap kegiatan perusahaan ya gitu layanan. Jadi product and services lah pastinya gitu. Jadi Rachel itu membantu memberikan satu measurement inti. Yang dimana kalau sudah memberikan rekomendasi pasti dia puas, pasti dia akan loyal gitu kan, pasti dia akan melakukan pembelian kembali gitu. Tapi ternyata kenapa sekarang ini tidak cukup NPS saja?
karena banyak hal yang terjadi di kondisi bisnis sekarang ini gitu. Itu sih sebetulnya. Berarti salah satu indikator. Salah satu. Kalau bisa memang nanti dia ada matriks yang lain ya, Mbak. Iya, betul. Terutama kaitannya dengan revenue ya, kalau ngomongin CX mungkin CLT. Ya, jadi lebih kayak revenue ke arah impact tadi gitu kan. Kalau measuring impact kita bisa beda lagi gitu. Tapi ya berterima kasih juga ke Bapak Rachel waktu itu sudah ya untuk membuat setidak-tidaknya bisnis lini awalnya itu untuk bisnis tahu saya tuh harus ngapain, ya cukup dari sana gitu. Tapi itu sinyal juga ya. Kalau NPS-nya bagus, ya sinyal positif lah. Betul, tapi kalau sampai di situnya negatif gitu ya, Mbak. Wah, berarti ada sesuatu yang salah di bisnis yang harusnya segera dilakukan improvement ya. Oke. Ini terakhir nih, Mbak. Mitos atau fakta terakhir nih. Semua pelanggan harus diperlakukan sama atau equals. Wow. Susah di terakhir nih, susah nggak sih? Oke, kita tanya dulu ke teman-teman. Emangnya semua pelanggan harus kita perlakukan adil gitu ya? Gitu. Oke, kalau saat sekarang ini sebetulnya konsepnya itu bukan adalah adil gitu ya, gitu. Tapi atau bukannya sama. Maksudnya semua customer tuh treatmentnya sama gitu. Justru sekarang ini tuntutannya adalah karena tadi udah ada yang namanya AI tadi gitu kan ya. Jadi mau nggak mau teman-teman yang diharapkan ke kita itu adalah penerapan apa? Pastinya penerapan terhadap personalisasi kan ya, Nu, gitu ya. Jadi AI itu tadi salah satu tambahannya apa sih yang dibantu AI gitu? Itu adalah yang tadi selain memang membantu kita dalam memberikan dukungan services dan produk juga development, dan di sini juga AI itu juga di situ bantuannya gitu ya. Bagaimana supaya kita tadi bisa fokus tadi ya kan gitu, pembahasan mitos-mitosnya itu bener nggak sih gitu gitu. Jadi satu topik yang menarik bener lagi gak sih, bener nggak sih gitu. Personalisasi itu is something yang orang sekarang kejar. Jawabannya adalah iya. Karena itulah kenapa akhirnya kenapa di conference CX gitu ya tidak berhenti membahas tentang AI karena semuanya mengejar hyper personalization. Personalization nggak cukup katanya, sekarang hyper. Gitu. Apalagi gitu ya. Jadi ya itu tadi ya kesimpulannya adalah karena memang ada masalah personalisasi yang diharapkan. Terus kemudian dia ingin mengharapkan sesuatu yang lebih dedicated juga gitu ya. Jadi hyper personalization itu ada yang memang diharapkan juga di sana. Jadi sebenarnya udah nggak ada gitu ya gitu. Bahkan kalau teman-teman yang dari banking sendiri juga sudah paham kali ya, sebelum konsep mungkin CX ini kita kenal, dari awal kita sudah mengenalkan ada strata-strata katanya. Ada mass segment, customer prioritas gitu kan ya, customer yang reguler gitu. Iya gitu. Jadi starting point kita memang dalam hal customer itu memang tetap ya. Jadi prioritas yang perlu digarisbawahi adalah balik ke segmentationnya juga gitu. Jadi dulu kita hanya kenal segmentation nih. Cuman sekarang udah ketambahan ada segmentation, ada AI, ada dan lain-lain gitu ya gitu. Untuk menuju hyper personalization itu kan salah satunya segmentation. Salah satu yang sering dipakai ya kalau di tempat ya Mbak RFM method gitu dan itu harus di dalam pushing gitu, technical banget lah. Tapi berarti tidak semua customer diperlakukan sama ya Mbak. Betul. Mungkin output loyalitasnya yang kita harapkan sama ya. Tapi jadi, how to treatnya karena kalau cerita treatment semuanya pasti mengharapkan sudah ada personalized gitu. Jadi kita mau tidak mau ya teman-teman ya kita harus make sure personalized-nya seperti apa gitu. Dan juga hyper personalization ini mungkin satu hal lagi yang mungkin topik berikutnya lagi ya gitu. Do's and don'ts-nya. Personalization aja belum kelar Mbak. Terus hyper. Ini Gen AI belum kelar. Agentic. Jadi ya gitu. Jadi memang itu satu topik sendiri lagi soalnya teman-teman ya do and don'ts dan segala macam gitu. Tadi ada kurang lebih berapa ya? 5 ya Mbak ya, mitos atau faktanya, dan kayaknya dijawab dengan sangat lancar ya. Kayaknya perlu ada mitos dan fakta yang lebih sulit teman-teman ya. Iya betul. Jadi kalau ada pertanyaan tentang mitos dan fakta, siapa tahu habis ini kita bisa atur ulang jadwal ya Mbak Kartina ya, untuk kita bahas jawab lagi yang mitos atau fakta. Termasuk kalau ada pertanyaan teman-teman di sesi yang sebelumnya ya, silakan teman-teman tuliskan aja apapun yang mau dipertanyakan mengenai CX ya, kita akan coba
diskusikan ya, Iya. apa yang bisa kita coba sharingkan ke teman-teman semua ya. Kayaknya iya. semua pertanyaan kayaknya ada jawabannya. Pasti. Saya mungkin mau sedikit promosikan dalam tanda petik gitu ya. Boleh. Jadi terkait dengan diskusi tentang AI gitu ya dan CX tadi, dan teman-teman juga tadi nanya kan gitu ya di mitos atau faktanya gitu. Jadi kita itu akan ada satu ini juga gitu ya, suatu recording juga yang udah kita lakukan dari kita di CXPA Asia ya. gitu, Oke. yang kita akan membahas tentang to tell atau not to tell. Jadi jadi to tell atau not to tell Oke, gitu. oke. Dalam kaitannya dengan yang tadi CX dan AI lagi Oke. gitu. Jadi kita jawab ya. Nanti gitu. bisa kita akses berarti ya. Bisa. Nanti kita baru rencana ini masih kemudian kita tengah menggodok ini. Iya, Mudah-mudahan pada saat podcast ini tayang itu juga tayang. Iya. Jadi teman-teman bisa cari to tell atau not to tell terkait Oke. dengan AI gitu. Dan AI. silakan nanti interpretasikan balik Iya. lagi. Setiap industri beda-beda ya Yanu gitu ya gitu. Jadi kita harus menyikapi dengan baik dan benar. Betul, harus bijak, wise, wisdom. Iya. Jangan tiba-tiba Ya. yang oh iya AI gitu. Iya, karena kalau diikutin nggak ada habisnya. Ya. Benar. Yang ada malah CX kita nggak personalize gitu Iya. loh, malah jadi pain point karena Iya. nggak pernah selesai, nggak pernah seamless atau nggak pernah proper gitu Iya. sistem yang kita gunakan. Jadi Padahal kan teman-teman- fundamental kita adalah seamless experience ya. betul. Nah itu tadi ya teman-teman ya 5 pertanyaan fakta atau mitos yang semuanya udah kejawab. Mudah-mudahan jadi lebih clear lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan membantu pastinya membantu ya teman-teman ya. Oke, untuk insight lebih lanjut lagi atau ada pertanyaan tadi silahkan ditulis di komentar. Teman-teman juga bisa follow tadi Instagram, grup yang ada di LinkedIn, juga WhatsApp grup biar bisa berkenalan, sharing ya Mbak ya dengan Iya. teman-teman CX ID. Juga ada update-update juga tentang event, Iya. kegiatan atau apapun Iya. mengenai customer experience yang ada di Indonesia. Iya. Makasih sekali lagi Mbak Kartina. Sama-sama, Waktunya iya. kita sore-sore udah kesini. Dengan senang hati untuk Thank you. memajukan CX Indonesia. Yes, sampai ketemu di berikutnya, kita undang lagi ya Mbak. Pasti. Kita kolaborasi lagi dengan Yes. CXP. Dan sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you udah Sampai nonton si ketemu. Paling CX Podcast.